Baik, di sini saya akan memaparkan tentang teori endosimbion sebagai hubungan simbiosis unik dalam evolusi. Teori endosimbion adalah konsep dalam biologi yang menjelaskan bagaimana sel-sel kompleks di organisme eukariota muncul melalui proses simbiosis antara organisme yang lebih sederhana. Ini memberikan wawasan yang mendalam tentang asal-usul dan evolusi kehidupan di bumi. Teori endosimbion juga menyatakan asal-usul kloroplas dan mitokondria. Teori endosimbion menjelaskan bagaimana kloroplas dan mitokondria yang merupakan organ penting dalam sel eukariota berasal dari bakteri yang hidup bersimbiosis dengan sel inang di masa lalu. Kemudian di sini juga saya akan membahas tentang sejarah teori endosimbion. Yang pertama, pada tahun 1905, Merezhkovsky, ilmuwan Rusia ini pertama kali mengusulkan konsep endosimbiotik, menyarankan bahwa organel sel seperti mitokondria dan kloroplas berasal dari organisme yang lebih kecil yang hidup secara simbiotik dalam sel besar. Kemudian pada tahun 1967, Lynn Margulis, biologi Amerika Serikat, mempopulerkan dan mengembangkan teori endosimbiotik, menyediakan bukti kuat berdasarkan bukti morfologi, genetika, dan biokimia. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, tanpa penelitian lanjutan, studi genetik dan molekular lebih lanjut memperkuat teori ini, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi organel dan simbiosis sel. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar teori endosimbion. Yang pertama ada simbiosis intraseluler. Teori ini menjelaskan bagaimana organisme berukuran lebih kecil seperti bakteri awalnya hidup secara simbiotik di dalam sel-sel yang lebih besar, membentuk hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Yang kedua, evolusi organel. Melalui proses endosimbiotik, organisme yang lebih kecil kemudian terintegrasi menjadi organel sel, seperti mitokondria dan kloroplas, yang memainkan peran vital dalam proses metabolisme dan fotosintesis. Yang ketiga, ada asal-usul eukariota. Teori ini menawarkan penjelasan tentang bagaimana sel-sel eukariota yang kompleks muncul dari interaksi antara organisme prokariotik yang lebih sederhana. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi sel eukariota yang berasal dari bakteri awal, bakteri yang hidup secara otonom di lingkungan. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu simbiosis. Bakteri masuk dan hidup dalam sel inang eukariota, membentuk hubungan simbiosis. Kemudian yang ketiga, evolusi organela. Bakteri simbiosis berkembang menjadi organela spesialisasi seperti kloroplas dan mitokondria. Ada beberapa bukti pendukung teori endosimbion. Yang pertama, kemiripan struktur. Mitokondria dan kloroplas memiliki kemiripan struktural dengan bakteri, seperti membran ganda dan sistem replikasi DNA sendiri. Yang kedua, kesamaan genetik. Sebagian DNA mitokondria dan kloroplas memiliki kemiripan dengan DNA bakteri, berbeda dengan DNA inti sel eukariota. Yang ketiga, metabolisme oksidatif. Mitokondria memiliki kemampuan metabolisme oksidatif yang mirip dengan bakteri aerob menghasilkan energi bagi sel inang. Yang keempat, reproduksi mandiri. Mitokondria dan kloroplas dapat bereproduksi sendiri, seperti halnya bakteri, menunjukkan asal-usul yang berbeda dari sel inang. Baik, demikianlah beberapa materi yang dapat saya paparkan tentang teori endosimbion. Semoga materi yang saya paparkan dapat berguna bagi teman-teman sekalian.